Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Gizi 6C yang beranggotakan Tasya Oktaviana dengan NIM 18070260069 dan Dini Hoirul Akhir dengan NIM 18070260079. Di sini kami akan memaparkan artikel yang kami buat dengan judul Hubungan Kejadian Premenstrual Syndrome dengan Status Gizi Mahasiswa. Premenstrual syndrome atau disebut juga sindrom premenstruasi adalah suatu kondisi yang terdiri atas beberapa gejala fisik, emosi, dan perilaku yang dialami oleh seorang perempuan sebelum siklus menstruasi datang yang menyebabkan ia mengalami gangguan dalam fungsi dan aktivitas sehari-hari. Gejala-gejala tersebut akan menghilang saat menstruasi tiba. Kemudian, keluhan pada PMS merujuk pada kumpulan gejala fisik, psikologis, dan perilaku yang terjadi selama akhir fase luteal dalam siklus menstruasi dan berakhir dengan awal menstruasi. Kemudian, dari data World Health Organization tahun 2005 menyebutkan bahwa 38,45% wanita di dunia mengalami permasalahan mengenai gangguan premenstrual syndrome. Kemudian, hasil penelitian di Indonesia pada 260 orang wanita usia subur ditemukan sebanyak 95% memiliki setidaknya satu gejala premenstrual syndrome. Kemudian selanjutnya ada faktor penyebab dari premenstrual syndrome. Yang pertama ada faktor hormonal. Jadi, faktor hormonal yaitu terjadi ketidakseimbangan antara hormon estrogen dan progesteron. Jadi, kadar hormon estrogen sangat berlebihan dan melampaui batas normal, sedangkan progesteron menurun. Hal ini menyebabkan perbedaan genetik pada sensitivitas reseptor dan sistem pembawa pesan yang menyampaikan pengeluaran hormon seks dalam sel. Yang kedua ada faktor kimiawi. Faktor kimiawi sangat mempengaruhi munculnya premenstrual syndrome. Bahan-bahan kimia tertentu di dalam otak seperti serotonin berubah-berubah selama siklus menstruasi. Kemudian yang ketiga ada faktor genetik. Faktor genetik juga memainkan suatu peran yang sangat penting, yaitu insidensi PMS 2 kali lebih tinggi pada kembar 1 telur dibandingkan kembar 2 telur. Yang keempat ada faktor psikologis. Jadi, faktor psikis yaitu stres sangat besar pengaruhnya terhadap PMS. Gejala-gejala PMS akan semakin meningkat jika di dalam diri seseorang wanita mengalami tekanan. Yang terakhir ada faktor gaya hidup. Jadi, faktor gaya hidup di dalam diri seseorang terhadap pengaturan pola makan juga memegang peran yang tidak kalah penting. Makan terlalu banyak atau terlalu sedikit sangat berperan terhadap gejala-gejala PMS. Gejala-gejala premenstrual syndrome dikelompokkan ke dalam 3 simptom, yaitu yang pertama adalah behavior symptom. Gejala ini mencakup lelah, insomnia, makan berlebihan, dan perubahan gairah seksual. Yang kedua ada psychologic symptom. Gejala ini mudah tersinggung, mudah marah, depresi, mudah sedih, cengeng, cemas, susah konsentrasi, bingung, sulit istirahat, dan merasa kesepian. Yang ketiga adalah physical symptom. Secara fisik muncul juga gejala sakit kepala, payudara bengkak serta teraba keras, nyeri punggung, nyeri perut dan merasa penuh, bengkak pada kaki dan tangan, mual, nyeri otot dan persendian. Status gizi. Status gizi adalah ukuran keberhasilan pemenuhan nutrisi yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrisi. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Status gizi dibedakan antara status gizi buruk, status gizi kurang, status gizi baik, dan status gizi lebih. Indikator status gizi berdasarkan berat badan yaitu menggunakan indeks massa tubuh yang merupakan perbandingan antara berat badan dan tinggi badan. Klasifikasi berat badan berdasarkan indeks massa tubuh untuk dewasa yaitu ada underweight yang memiliki IMT kurang dari 18,5, kemudian ada kriteria normal yaitu IMT 18,5 sampai 22,9, kemudian kriteria overweight atau berisiko yaitu
nilai IMT yang 23 sampai 24,9, kemudian obesitas 1 dengan IMT 25 sampai 29,9, dan obesitas 2 dengan nilai IMT yang lebih dari 30. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian survei analitik dengan desain cross-seksional, di mana pengumpulan data baik variabel penyebab yaitu variabel independen maupun variabel akibat yaitu variabel dependen dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Responden dalam penelitian ini yaitu perempuan yang duduk di bangku perkuliahan atau mahasiswi yang berusia 18 sampai 23 tahun. Adapun instrumen dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner dan lembar observasi. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data tentang sindrom premenstruasi, dan lembar observasi diisi berdasarkan hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan, kemudian dikalkulasikan dalam rumus IMT untuk mengetahui nilai status gizi. Nah, berikut hasil penelitian yang kami lakukan dengan analisis univariat. Yang berikut tabel pertama adalah distribusi frekuensi berdasarkan usia mahasiswa. Jadi, dari sejumlah 112 responden, sebanyak 3 responden merupakan mahasiswa berusia 18 tahun atau 2,7% dari populasi. Kemudian 16 responden merupakan mahasiswa berusia 19 tahun atau 14,3%. Kemudian 48 responden merupakan mahasiswa berusia 21 tahun atau 42,9% dari populasi. Kemudian 8 responden merupakan mahasiswa berusia 22 tahun atau 7,1%, dan sebanyak 1 responden merupakan mahasiswa berusia 23 tahun atau 0,9%. Kemudian tabel kedua ada distribusi frekuensi berdasarkan kelompok premenstrual sindrom mahasiswa. Jadi berdasarkan data yang telah dikumpulkan, sebanyak 30 responden mengalami gejala premenstrual sindrom ringan atau 26,8% dari jumlah totalnya. Kemudian 65 responden mengalami gejala premenstrual sindrom sedang atau 58% dari jumlahnya. Dan sebanyak 17 responden mengalami gejala premenstrual sindrom berat atau 26,8%. Kemudian hasil dari tabel yang ketiga adalah distribusi frekuensi berdasarkan status gizi mahasiswa. Status gizi responden dikategorikan menjadi 5 kategori, yaitu underweight, normal, overweight, obesitas 1, dan obesitas 2. Dari data yang dikumpulkan, sebanyak 33 responden termasuk dalam kategori underweight. Kemudian 55 responden termasuk dalam kategori normal, 8 responden termasuk dalam kategori overweight, 11 responden termasuk dalam kategori obesitas 1, dan sebanyak 5 responden termasuk dalam kategori obesitas 2. Hasil penelitian yang berikutnya adalah analisis bivariat. Tabel tersebut adalah tabel hubungan premenstrual sindrom dengan status gizi pada mahasiswa. Pembahasan. Dari hasil analisis hubungan premenstrual sindrom dengan status gizi pada mahasiswa, dapat diketahui bahwa dari 112 responden, sebanyak 30 responden yang mengalami premenstrual sindrom ringan, diantaranya yaitu ada 10 responden merupakan underweight, 15 responden merupakan normal, 1 responden merupakan overweight, 2 responden merupakan obesitas 1, dan 2 responden merupakan obesitas 2. Nah, dari sebanyak 65 responden yang mengalami premenstrual sindrom sedang, nah diantaranya tuh 18 responden merupakan underweight, 35 responden merupakan normal, 3 responden overweight, 7 responden obesitas 1, dan 2 responden merupakan obesitas 2. Dari 17 responden yang premenstrual sindrom berat,
Di antaranya 5 responden merupakan kategori underweight, 5 responden normal, 4 responden overweight, 2 responden merupakan obesitas 1, dan 1 responden merupakan kategori obesitas 2. Berdasarkan analisis statistik menggunakan uji Chi-square, didapatkan nilai P adalah 0,228. Hal ini berarti nilai P lebih besar dari alfa 0,05, sehingga dapat diketahui bahwa HA ditolak dan H0 diterima. Dengan demikian, tidak terdapat hubungan antara kejadian premenstrual syndrome dengan status gizi mahasiswa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu, yaitu yang dilakukan oleh Ilmi pada 2018. Didapatkan hasil bahwa secara statistik tidak ada hubungan antara status gizi dengan premenstrual syndrome. Tidak adanya hubungan antara premenstrual syndrome dengan status gizi ini dapat dikarenakan populasi sampel yang homogen. Populasi bersifat homogen karena populasi berasal dari tingkat pendidikan yang sama, yaitu mahasiswa, sehingga memiliki tingkat stres, gaya hidup, dan aktivitas yang kurang lebih sama. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa kejadian premenstrual syndrome dengan status gizi mahasiswa secara statistik tidak menunjukkan adanya hubungan yang bermakna. Saran yang diberikan dari penulis yaitu pada penelitian selanjutnya, penulis menyarankan agar dilakukan pada populasi yang heterogen, sehingga dapat diketahui hasil yang berdasarkan populasi responden dengan rentang usia yang berbeda jauh, sehingga mencakup tingkat stres, gaya hidup, dan aktivitas responden yang berbeda. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun pengucapan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.